Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kemudian, Jinwo mendapatkan drop item yang lumayan bagus. Karena kekuatan sihir iblis itu sangat kuat, Jinwo jadi ingin membangkitkan iblis tersebut. Namun, sistem memberitahu bahwa Shadow Extraction tak dapat digunakan pada iblis itu. Dan Jinwo mendapatkan set item dari iblis itu. Item tersebut adalah sebuah kalung yang memiliki efek setara dengan kenaikan 5 level. Dan terlihat Jinwo tinggal melengkapi satu set item lagi untuk melengkapi item set tersebut. Jinwo pun terpikir untuk terus naik ke lantai atas. Namun, misi yang dia miliki telah terkumpul semua. Dan Jinwo akan melihat hadiah yang dia dapatkan setelah menyelesaikan misi tersebut. Hadiah pertama, Jinwo dapat memilih hadiahnya. Dan Jinwo memilih Quartz Random Box. Ternyata isi dari Quartz Random Box adalah sebuah kunci. Namun tidak dijelaskan kunci tersebut untuk apa. Dan Jinwo langsung memasukkannya ke dalam inventorinya. Lalu hadiah kedua adalah bonus stats sebanyak 20 poin. Dan Jinwo memasukkan poin statsnya ke dalam intelligence semua. Dan yang terakhir adalah hadiah rahasia. Kemudian Jinwo mendapatkan sebuah resep Holy Water of Life. Lalu kita berpindah ke Amerika, di mana sedang terjadi kebakaran hebat di sana. Dan dijelaskan kebakaran tersebut disebabkan oleh pertarungan dahsyat Hunter ranking S. Orang-orang mengatakan bahwa lawannya yang sangat hebat, sehingga membuat Hwang Dong-soo terkapar dan kalah. Akhirnya ada yang ngebantai ini kampret juga ya ngap. Lalu kita berpindah lagi di rumah sakit, di mana Jinwo sedang menjenguk ibunya yang masih belum sadarkan diri. Dan dijelaskan bahwa resep Holy Water of Life bisa digunakan untuk menyembuhkan ibunya Jinwo. Namun, Jinwo masih harus mengumpulkan beberapa item lagi untuk menyempurnakan Holy Water of Life. Dan Jinwo berasumsi bahwa item terakhir berada di lantai terakhir di dungeon kastil itu. Jinwo berniat akan menaiki lantai kastil itu lagi nanti. Karena Jinwo merasa lebih efisien untuk leveling di sana dibandingkan melakukan raids di dungeon-dungeon kecil. Lalu kita berpindah lagi di kantor asosiasi Hunter, di mana Jinwo sedang berada di sana. Sepertinya Jinwo ingin mengevaluasi rankingnya. Kemudian staf dari asosiasi Hunter langsung menghubungi ketua baik, karena Hunter yang ingin mengevaluasi rankingnya bernama Sung Jinwo. Dan ketua baik pun bergegas pergi menuju lokasi Jinwo. Karena di dunia Hunter, ranking sangat berpengaruh di kehidupannya. Maka banyak sekali yang ingin mencapai ranking tertinggi. Namun, kebanyakan di sana adalah Hunter ranking rendah. Seperti seorang Hunter rank B yang terampil dalam berpedang dan terus berlatih. Tapi, ketika dia bertemu dengan seorang Hunter rank A, maka hasil latihannya akan sia-sia. Karena tingkat kekuatannya pun pasti berbeda, walau Hunter rank A ini tidak pernah latihan. Disimpulkan bahwa ranking adalah segalanya di atas keterampilan. Kemudian, Jinwo mulai mengetes tingkat kekuatannya di dalam batu sihir tersebut. Namun, yang terjadi, sistem malah tidak bisa membaca kekuatan Jinwo dan menjadi error. Lalu, seorang staf datang menghampiri wanita itu. Dan wanita itu menjelaskan bahwa ketika sedang mengukur kekuatan Jinwo, sistemnya malah error. Dan staf tersebut mengecek apa yang terjadi di sana. Ketika sudah melihat hasilnya, staf tersebut sangat kaget. Ternyata alat detektornya tidak mampu mengukur kekuatan dari Jinwo, yang berarti Jinwo adalah seorang Hunter ranking S. Dia pun berkata bahwa Jinwo adalah orang Korea ke-10 yang menjadi ranker S. Lalu panel berpindah ke Jinchul. Terlihat Jinchul sedang berbicara dengan seseorang yang membahas tragedi Gerbang Merah, yang dimana
pria tersebut menanyakan campur tangan Huang Dongsu pada tragedi merah itu. Jinchul pun mengatakan bahwa Huang Dongsu bukanlah seorang penolong. Ini kayaknya kejadian Red Gate kemarin bikin heboh dunia perhunteran ya ngap. Sampai semua orang kepo. Lalu Jinchul pun berkata kalau dia bisa beritahu siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Pria itu pun mengatakan bahwa Jinchul seharusnya sudah tahu identitas dari si penolong ini. Karena Jinchul tidak menyaksikan sampai akhir, jadi Jinchul tidak terlalu banyak informasi. Lalu tiba-tiba pria itu membahas perihal penemuan mayat semut. Jinchul pun menjelaskan bahwa mereka hanya menemukan mayatnya saja. Masih belum dipastikan semut itu memang terbang, nyebrang lautan atau tidak. Dan kalau memang itu terjadi, pasti semua guild akan dipanggil sebelum itu terjadi. Lalu, pria tersebut berkata bahwa guild hunters akan bekerja sama membantunya. Kayaknya ini orang ketua guild hunters yang ngap. Kemudian, mereka teralihkan fokusnya pada keramaian di salah satu gedung. Dan Jinchul segera ingin mengecek apa yang terjadi di tempat evaluasi ranking. Namun, pria tersebut juga akan pergi ke sana. Lalu, kita kembali pada MC kita. Para staf pun menjelaskan bahwa detektor mereka tidak mampu mengukur kekuatan Jinwo dan menyuruh Jinwo untuk kembali mengukurnya 3 hari lagi. Lalu, semua orang yang ada di situ pun langsung kaget ketika mendengar Jinwo mendapatkan ranking S. Kemudian, semua mata dibuat melotot dengan kehadiran seseorang. Di mana pria itu yang dari tadi ngobrol dengan Jinchul bernama Choi Jong-in, perwakilan dari Guild Hunters. Dikatakan Guild Hunters adalah guild terbaik di Korea Selatan. Dan benar saja, Choi Jong-in adalah ketua dari Guild Hunters dan memiliki ranking S. Jinwo sendiri tidak percaya akan bertemu Jong-in di sini. Sosok hunter ranking S yang dijuluki Ultimate Soldier. Namun Jinwo merasa lebih cocok julukannya itu untuknya. Mimin juga lebih setuju julukannya buat Jinwo sih. Jinchul pun masih tidak mengira bahwa Jinwo kini seorang hunter ranking S. Lalu Jong-in dengan percaya diri sudah menyatakan bahwa Jinwo memang ranking S tanpa menunggu 3 hari lagi. Lalu Choi Jong-in mengenalkan dirinya pada Jinwo dan menanyakan apakah Jinwo sudah memutuskan untuk ikut guild yang mana. Dan kalau belum, Jong-in ingin mengajak Jinwo untuk berbicara. Namun, Jinwo langsung menolaknya tanpa pikir panjang. Dan Jong-in sendiri tidak menyangka akan dapat penolakan langsung dari Jinwo. Kemudian, Jinwo langsung menghilang dari sana, sampai Jong-in tak menyadarinya. Jong-in pun berpikir bahwa Jinwo adalah hunter assassin. Sesaat setelah itu, datanglah ketua Baek yang tergesa-gesa. Ketua Baek pun kaget karena di situ sudah ada Choi Jong-in. Dan dia berpikir bahwa dirinya sudah telat merekrut Jinwo. Jong-in pun berpikir karena melihat reaksi ketua Baek seperti orang berburu-buru. Dia berpikir bahwa ketua Baek telah mengetahui kemampuan Jinwo sebelumnya dan soal tragedi Red Gate lalu. Ketua Baek pun berpikir akan semakin sulit untuk merekrut Jinwo karena harus bersaing dengan guild terkuat, yaitu Guild Hunters. Lalu panel berpindah di rumah sakit, di mana ibunya Jinwo yang sedang sakit dikatakan bahwa ibunya mengidap penyakit tidur abadi. Penyakit itu bermula dari awalnya muncul sebuah gate, dan Jinwo sudah bertekad akan menyelamatkan ibunya. Kemudian, di saat Jinwo keluar dari ruangan ibunya, tiba-tiba muncul Jinchul menyapa Jinwo. Jinwo pun menyapa balik Jinchul. Jinchul berkata bahwa divisi monitoring tujuan utamanya untuk mengawasi hunter, bukan monster. Jadi wajar saja kalau mereka akan bertemu lagi. Lalu, Jinchul melanjutkan bahwa ada yang ingin bertemu dengan Jinwo dan meminta Jinwo untuk menemuinya. Dan orang itu adalah pemimpin asosiasi hunter Korea bernama Go Gun-hee. Kemudian berjalanlah mereka menuju ruangan Go Gun-hee. Jinwo kaget karena melihat orang tua di depannya, namun tetap memiliki aura yang sangat mengerikan. Go Gun-hee pun menyapa Jinwo dan menyuruhnya duduk. Jinwo terus berpikir
Di usianya yang sudah 80 tahun, tetap memiliki tubuh dan fisik yang baik, serta aura yang kuat. Tidak diragukan lagi kalau Gogunhe adalah hunter ranking S. Gogunhe mengucapkan selamat atas peringkat Jinwo yang kini sudah menjadi ranking S. Jinwo pun berkata bahwa masih harus mengulang 3 hari lagi untuk pengukurannya. Lalu Gogunhe menjelaskan bahwa pengukuran ulang tidak ada artinya, dan detektor itu hanya alat untuk mencari informasi, bukan suatu alat untuk mengukur kekuatan. Bahkan untuk mengukur perbedaan ranking S, ranking SS, atau triple S, itu tidak akan sanggup. Dan Jinwo bertanya, mengapa ada pengukuran ulang? Gogunhe pun menjelaskan, itu hanyalah cara agar asosiasi hunter dapat memberi waktu bertemu dengan hunter tersebut. Karena di zaman sekarang sangat sulit mencari sosok bertalenta seperti contohnya Wo Jinchul yang lebih memilih bergabung dengan asosiasi. Di saat guild besar, banyak yang mengincarnya dengan iming-iming uang yang berlimpah. Karena pada dasarnya semua hunter tinggi akan lebih memilih uang dan popularitas dibandingkan dengan pengabdian. Maka dari itu, tidak banyak orang yang tahu mengenai ketua Wo Jinchul, meski dia hunter ranking A kelas atas. Dan itulah alasan kami membuat pengukuran ulang, agar kami dapat berbicara duluan pada hunter berkualitas. Dan Gogunhe langsung membicarakan inti permasalahannya. Gogunhe mulai berkata bahwa mereka bukanlah sebuah perusahaan, jadi tidak bisa menjanjikan Jinwo dengan uang yang besar. Tapi mereka dapat membantu Jinwo melangkah di jalan yang berbeda. Jinwo masih belum paham maksud dari ketua Gogunhe. Gogunhe pun melanjutkannya bahwa mereka bisa membantu hunter Sung Jinwo berkembang di jalan yang berbeda. Bahwa pada saat ini negara mereka tidak dikuasai oleh pemerintah, melainkan oleh hunter. Karena hunterlah yang melindungi masyarakat dari monster. Dan yang berada di atas para hunter adalah asosiasi hunter. Dan mereka akan membantu Jinwo untuk menduduki posisi yang sejajar dengan mereka. Jinwo pun berpikir yang dimaksud Gogunhe adalah kekuasaan. Jinwo berkata, mengapa asosiasi menawarkan hal ini kepada Jinwo? Lalu Gogunhe menjelaskan, pada saat ini keseimbangan di negaranya bisa bertahan berkat kekuatan 5 guild besar, di mana guild tersebut ada Hunters, Fame, White Tiger, Finn, dan Knight. Dan jika Jinwo memasuki salah satu guild tersebut, maka keseimbangannya akan hancur dan negara akan menjadi kacau. Bahwa peraturan dari pemerintah biasa juga tidak akan kuat mengendalikan para hunter tersebut. Oleh karena itu, peran asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Karena yang dimaksud monster bukanlah hanya monster saja, tapi hunter yang kehilangan akal sehat juga bisa disebut monster. Gogunhe pun meminta keputusan dari Jinwo. Jinwo di sini merasa tawarannya sangatlah menarik, karena tawaran ini langsung diberikan dari pemimpin asosiasi hunter tersebut, di mana tawaran itu akan baik untuk kesuksesan Jinwo ke depannya. Dan Jinwo berpikir bahwa Gogunhe memanglah penguasa seluruh negara, dan kemampuan Gogunhe sangatlah luar biasa, di mana Jinwo yang masih muda dan sudah berada di ranking S masih merasa ngeri melihatnya. Dan Jinwo berpikir bahwa kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, bahwa asosiasi hunter adalah kekuatan ke-6 di atas guild 5 besar itu, dan asosiasi hunter sangatlah dibutuhkan untuk negaranya. Namun tiba-tiba Jinwo mengatakan bahwa dia ingin terus bertarung. Sontak membuat Gogunhe terkejut mendengarnya, dan Gogunhe langsung menanyakan apakah Jinwo ingin bertarung dengan monster. Jinwo pun langsung mengiyakan omongan Gogunhe, karena Jinwo berpikir bahwa dungeon yang dikelola asosiasi hunter kebanyakan dungeon-dungeon rendah saja yang memungkinkan Jinwo untuk sulit berkembang. Dan Jinwo meyakinkan Gogunhe bahwa tempat yang paling membutuhkan Jinwo adalah sebuah dungeon. Gogunhe pun terkejut karena melihat mata Jinwo yang penuh kejujuran.
sampai membuat jantung Gogunhei berdebar kencang. Lalu Jinwo pun pamit untuk meninggalkan mereka. Lalu kita berpindah pada sosok Hwang Dongsu dan Sung Il-hwan, di mana mereka terlihat seperti sedang bertarung. Dan benar saja, Sung Il-hwan dengan sangat mudah mengalahkan Hwang Dongsu. Dan kini Dongsu sedang menjalankan perawatan di rumah sakit. Akhirnya itu kampret kena juga. Dongsu tidak percaya kalau dirinya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Il-hwan. Lalu tiba-tiba ada wakil departemen sedang menanyakan perihal sosok Sung Il-hwan. Yang Dongsu katakan bahwa Il-hwan adalah monster. Namun CCTV menangkap sosok Il-hwan yang sedang menolong seseorang. Wakil departemen mengira bahwa Il-hwan bukanlah seorang monster. Namun Dongsu tetap kekeh berkata bahwa Il-hwan adalah monster, karena Il-hwan keluar dari sebuah dungeon. Lalu wakil departemen tersebut langsung pergi meninggalkan Hwang Dongsu. Dongsu pun menanyakan keberadaan Il-hwan sekarang. Dikatakan bahwa Il-hwan menghilang setelah mengalahkan Dongsu, dan semua orang dari departemen sudah mencarinya, namun tak kunjung menemukannya. Dongsu pun mengingat kata-kata terakhir Il-hwan padanya. Il-hwan berkata dengan mengancam Dongsu untuk jangan pernah menginjak kakinya di Korea lagi, bahkan ketika Dongsu sudah mati. Dongsu pun merasa sangat kesal dengan ocehan Il-hwan itu dan berencana akan membalaskan dendamnya apapun caranya. Lalu kita kembali pada MC kita, di mana Jinwo sekarang sedang melihat sebuah toko pelelangan di internet. Dan Jinwo melihat bahwa banyak barang bagus yang dijual dengan harga yang tinggi. Lalu Jinwo berencana untuk menjual beberapa item miliknya. Dan Jinwo akan menjual item Orb of Avarice, karena item tersebut dapat menggandakan kekuatannya. Maka Jinwo pikir item itu akan terjual dengan harga tinggi. Namun, Jinwo terpikirkan karena dia kini masih memegang lisensi hunternya yang ranking E dan belum mendapatkan lisensi ranking S-nya. Maka, untuk menjual item yang langka itu sangat sulit dan akan dicurigai banyak orang. Dan Jinwo terpikirkan untuk mengikuti Gate ranking A, karena hanya itu jalan satu-satunya untuk menghindari orang mencurigainya. Kemudian, Jinwo langsung mencari informasi tentang dungeon. Lalu ada tim penyerangan yang akan memasuki Gate Rank A. Lalu panel berpindah pada Gogunhei. Diketahui Jinchul sedang menyerahkan file profile dari Jinwo. Dan profile tersebut sangatlah berbeda dengan Jinwo yang sekarang, di mana foto itu diambil pas Jinwo masih lemah, yaitu 4 tahun yang lalu. Dan Jinchul menjelaskan bahwa dahulu Jinwo adalah hunter terlemah. Lalu Gogunhei mengira bahwa Jinwo adalah seorang hunter palsu. Namun perkiraan Gogunhei dipatahkan oleh Jinchul yang mengatakan bahwa informasi yang dia dapatkan dari teman-temannya dulu, Jinwo memang menjalani raid sebagai hunter terlemah. Jadi dia bukanlah seorang hunter palsu. Lalu Gogunhei menyimpulkan bahwa Jinwo baru mendapatkan pembangkitan gandanya baru-baru ini. Gogunhei salut dengan Jinwo, karena Jinwo tahu dirinya lemah dan akan membahayakan dirinya kalau ikut raid. Jinchul pun menjelaskan alasan Jinwo terus bertahan melakukan raid, karena harus membayar tagihan rumah sakit ibunya. Gogunhei pun semakin salut dengan Jinwo yang sangat peduli pada keluarganya, di mana dia harus menghidupkan adiknya dan merawat ibunya, menggantikan sosok ayahnya yang hilang. Lalu Jinchul melaporkan bahwa ada informasi yang mengatakan kalau Jinwo sudah bergabung ke tim Reds. Tim Reds dari Guild Hunters tepatnya. Gogunhei pun sempat putus asa karena memikirkan Jinwo yang sama seperti kebanyakan hunter hebat lainnya, yaitu intinya untuk mencari uang. Namun Jinchul menjelaskan kembali kalau Jinwo bukan menjadi tim penyerang, melainkan menjadi tim penambang. Gogunhei pun kaget mendengarnya, karena tidak pernah ada seorang hunter ranking S yang menjadi tim penambang. Lalu kita berpindah pada tim penambang, di mana terlihat Jinwo telah bergabung pada tim tersebut.
Di sini mereka tidak ada yang mengenali sosok asli Jinwo yang seorang hunter ranking S. Ketua tim penambang itu menjelaskan pekerjaannya pada Jinwo, bahwa pekerjaan tim penambang adalah menunggu tim penyerangan selesai. Baru tim penambang akan masuk untuk mengambil hasil buruannya. Dan Jinwo terlihat sedang menganalisis gate rank A. Karena Jinwo sendiri belum pernah melihat gate rank A sebelumnya. Lalu berpindah pada sisi dalam dungeon, di mana tim penyerangan dipimpin langsung oleh ketua guild Hunters, yaitu Choi Jong-in. Dan terlihat Jong-in akan melakukan sebuah serangan pada monster di sana. Kemudian Jong-in langsung membakar sebuah rokok dengan sihirnya dan membuangnya ke depan. Ternyata itu adalah sebuah serangan sihir api yang dikeluarkan oleh Jong-in. Sihir itu pun menjadi sangat besar karena Jong-in sendiri adalah seorang hunter ranking S. Jadi wajar saja kalau kekuatannya sangat besar. Dan terlihat para monster di sana langsung terbakar habis karena terkena serangan dahsyat Jong-in barusan. Lalu Jong-in memerintahkan para tanker untuk ambil posisi dan berkata kalau badai akan segera tiba. Dan tanker pun langsung ambil posisi melindungi Jong-in. Dan benar saja, badai api langsung tiba ke arah mereka. Diketahui, badai api tersebut adalah teknik yang dikeluarkan oleh Jong-in. Namun, Jong-in berkata bahwa dia telah mengurangi kekuatan serangannya barusan, tapi tetap menjadi serangan yang sangat dahsyat. Lalu, Jong-in mempersilahkan mereka untuk memasukinya dan akan memandu mereka sampai selamat. Lalu, kita kembali di sisi luar dungeon, di mana ada seorang yang sedang protes menanyakan perihal dungeon tak kunjung usai. Dan pria berdasi itu mengatakan bahwa dungeonnya akan segera diselesaikan sebentar lagi. Dan benar saja, tim penyerang kemudian keluar, pertanda bahwa mereka sudah menyelesaikan penyerangannya. Dan dikatakan bahwa tim penyerang ini adalah tim terkuat di Korea saat ini, yang dijuluki sebagai The Hunters. Dan mereka terfokuskan pada sosok nomor 2 dari Guild Hunters, yaitu seorang wanita. Dan wanita itu adalah wakil ketua dari Guild Hunters. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.